Hukum anak dengan kekerasan bisa dijadikan pembenaran bahwa yang dilakukan adalah pukulan sayang. Kekerasan terhadap anak tak hanya mencakup kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga emosional, pengabaian, dan eksploitasi anak juga merupakan bentuk kekerasan. Kasus kekerasan anak bisa terjadi karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan orang tua dalam menerapkan pola didik pada anak. Seperti yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun ini pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi karena menjalankan ritual yang menjadikan anak sebagai tumbal. Dan berikut 2 kasus kekerasan anak karena ritual orang tua. Di Indonesia banyak kasus penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan anak biasanya dilakukan orang tua karena faktor ekonomi, masalah hubungan orang tua dan rendahnya pendidikan orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. Situasi pandemi seperti saat ini juga berdampak pada peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2021 ini terungkap. Kasus kekerasan anak yang motifnya justru bukan karena faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua. Faktor lain seperti menjalankan ritual tertentu juga kerap dilakukan orang tua hingga tega menyakiti buah hatinya. Berikut adalah 2 kasus penganiayaan anak yang dilakukan orang tua dengan motif ritual yang terjadi pada bulan Mei dan September 2021. Entah apa yang ada di benak ibu ini hingga tega menyakiti anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Tangisan korban tak menggugah hatinya. Korban yang histeris karena kesakitan justru tetap dipegang erat oleh ayah, paman dan kakeknya hingga tidak bisa bergerak. Sementara Bayu, paman lainnya dari korban yang ada di lokasi, berusaha mencegah penganiayaan tersebut bersama anggota TNI, namun mendapat perlawanan. Bayu mengaku orang tua korban diduga sedang mendalami ilmu hitam. Saat kejadian, ibu korban mengaku mendapat bisikan goib dan melihat sesuatu di mata korban yang harus dikeluarkan. Pulang dari kuburan, kondisi ibunya ini masih di luar kesadaran. Dia bilang ada benda yang di dalam matanya anaknya. Dia berusaha mengambil. Cuma kan logikanya nggak boleh lah. Korban akhirnya berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Selain matanya yang bengkak, bagian tubuhnya seperti leher, lengan, dan paha juga terdapat memar. Korban tak sekedar alami luka di tubuhnya, namun juga luka yang membekas di ingatannya. Trauma mendalam yang dialami korban membuatnya takut bertemu orang lain yang tidak ia kenal. Usai menjadi korban penganiayaan, bocah Malang ini dioperasi guna memulihkan kondisi mata kanannya. Kementerian Sosial pun turut tangan dalam mendampingi korban selama mendapat perawatan. Saat ini keluarga sangat membutuhkan dukungan psikososial untuk anak yang menjadi korban untuk membantu mengurangi tingkat gangguan psikososial yang dialaminya. Makanya kemarin tadi saya katakan kita akan berkoordinasi dengan pihak P2TP2A untuk meminta forum anak untuk ikut terjun langsung bersama-sama kami melakukan trauma healing bagi anak ini. Ya, kalau kita lihat ini namanya konjungtiva dan sklera itu 360 derajat robek, full robek. Nah, tapi setelah kita perbaiki tadi bagian atas masih bisa dijahit 180 derajat, dikembalikan seperti sedia kala, yang bagian bawah jaringannya sudah hilang. Terkait fenomena ini, sosiolog Universitas Hasanuddin menilai kasus tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi hingga kepercayaan akan ilmu hitam.
cermati adalah kenapa bisa sampai ada kesepakatan, ya, dalam tanda kutip kesepakatan yang bisa dilakukan oleh mereka ini untuk melakukan tindak yang sangat tidak manusiawi terhadap anak mereka sendiri, ya, seperti ini. Ini tentu ada penyebab yang juga tidak lazim, atau mungkin juga ada penyebab yang begitu mendalam mendorong mereka untuk bisa melakukan tindakan yang sangat tidak biasa ini, ya, seperti itu. Nah, itu bisa karena banyak hal tentu saja, ya. Bisa kita telusuri dari katakanlah misalnya kemiskinan yang sangat dalam, tapi boleh juga nanti bisa saja dihubungkan juga dengan masalah-masalah terkait dengan kepercayaan mereka terhadap sesuatu. Katakanlah misalnya tentang didorong oleh kepercayaan tentang ilmu gaib dan sebagainya. Atas kejadian ini, kepolisian menahan paman dan kakek korban. Kedua orang tua korban pun sebelum penahanan juga menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Makassar. 4 terduga pelaku telah diamankan. 2 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan, yaitu paman korban dan kakek korban. Sementara orang tua korban, ayah dan ibu, kita observasi ke Rumah Sakit Dadi Makassar untuk mengecek kejiwaan yang bersangkutan. Memang sempat dilakukan pemeriksaan, tapi karena tidak nyambung pertanyaan dengan jawaban, daripada dilanjut kita coba lakukan observasi ke Rumah Sakit Jiwa Makassar. 9 orang saksi diperiksa kepolisian. Polisi akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka atas kasus ini, yakni kakek, paman, dan kedua orang tua korban. Keempatnya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Nasib tragis tak hanya menimpa AP di Goa, Sulawesi Selatan. Di sebuah rumah di Temanggung, Jawa Tengah, ditemukan sesosok jasad anak perempuan bernama Aisyah Latifatul yang sudah mengering dan hampir menjadi tengkorak. Aisyah tewas dan jasadnya disimpan di dalam kamar oleh orang tuanya selama 4 bulan lamanya. Aisyah meninggal saat proses ritual menghilangkan kenakalan dengan cara dibenamkan kepalanya ke dalam kolam air hingga tewas. Peristiwa terbongkar saat kakek korban curiga selama 4 bulan tidak bertemu dengan cucunya. Setiap kali ditanya, orang tua korban selalu berbohong. Bahkan jika ditanya tetangga, orang tua korban menjawab korban tinggal bersama kakeknya. Akhirnya sang kakek marah dan langsung mendatangi rumah anaknya. Berbekal kecurigaan, kakek korban bersama aparat desa dan aparat Polsek Bejen, akhirnya korban ditemukan disembunyikan di dalam kamar tidur. Kerabat dan tetangga mengaku tidak curiga dengan kedua orang tua Aisyah yang menyimpan jasad Aisyah di dalam rumah. Ditanya saya, anak di rumah. Tapi kalau ditanya kakaknya, itu katanya kok di tempat bayi, itu sudah dipengaruhi nggak jujur. Nah, ini dengan demikian saya minta harus dihukum dengan seberat-beratnya. Syukur ini seumur hidup. Buntut penemuan jasad Aisyah tersebut, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni kedua orang tua Aisyah, Marsidi dan Suwartina, serta seorang dukun, Haryono, dan temannya Budiono. Cara dugaan awal adalah atas dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, kemudian yang menyuruh untuk dari orang tua korban sama saudara B itu untuk melihat kondisi dari anaknya. Diduga kedua orang tua korban mendapat pengaruh dari sang dukun untuk melakukan ritual ruatan terhadap korban karena korban nakal agar makhluk gaib bernama Genderuwo di tubuh korban pergi. Jenazah Aisyah Latifatul dimakamkan di tempat pemakaman umum di Dusun Aponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Pemakaman diiringi oleh tetangga dan keluarga korban.